Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Gorontalo akan mendemonstrasikan terkait dengan video coaching di mana saya, Vicky Garibaldi Umar, dalam hal ini bertindak sebagai observer. Kemudian ada Ibu Agnes Ishak ini sebagai coach, dan juga Ibu Mariam Ibrahim sebagai coachee. Nah, dalam pendidikan guru penggerak kali ini yang menjadi fasilitator kami adalah Bapak Almen Huta Galung dari Sumatera Utara, dan juga yang menjadi sebagai pengajar praktek kami adalah Bapak Gunadi Sioni dari SMA Negeri 2 Gorontalo. Nah, sebelum memulai proses coaching kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dulu dengan Ibu Agnes. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Nah, dalam percakapan coaching kali ini saya berharap ini berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana yang pertama itu tujuannya nampak, kemudian identifikasi masalahnya juga ada, dan rencana aksinya juga ada, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dari alur tirta ini saya harap ini ada dalam proses coaching. Yang kedua, saya ingin menanyakan ke Ibu Agnes, dari kompetensi coaching yang sudah dipelajari, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, terima kasih Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 kompetensi coaching yang harus kita ambil. Yang pertama adalah kehadiran penuh, lalu ada mendengarkan dengan aktif dengan pertanyaan berbobot. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah menerima beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga pada proses coaching nanti akan lebih berkembang dan bervariatif dengan menerima atau mendapat sesuatu solusi yang terbaik pada coach itu sendiri. Baik, jadi dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Agnes, ada 3 ya kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan juga yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi coaching ini, ada tidak kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu Agnes lebih tonjolkan pada proses coaching kali ini? Oke, pada proses coaching kali ini spesifiknya itu adalah mendengar dengan aktif, dan dimana seorang coach itu memberikan atau menyampaikan permasalahannya. Intinya yang pertama adalah kehadiran penuh dan mendengarkan. Oke, sebelum kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, di sini saya ingin hadir, spesifikasi kompetensi yang ingin saya ambil adalah saya ingin hadir seutuhnya dulu bagi seorang coach, dengan mendengarkan dengan aktif agar supaya dari interaksi ini tumbuh suatu solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, jadi dari tiga kompetensi coaching yang tadi sudah disampaikan, ada kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu tonjolkan dalam proses coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh. Di mana pada saat kehadiran penuh ini dilakukan, maka kegiatan aktif mendengarkan dan juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memunculkan ide atau solusi dari coach itu sendiri. Nah, dari kehadiran penuh ini, Bu, kira-kira indikator tercapainya kompetensi yang Ibu akan tuju itu kira-kira seperti apa untuk yang kehadiran penuh? Oke, kehadiran penuh di sini yang saya inginkan adalah coach merasa bahwa apa yang tersampaikan, masalah yang disampaikan kepada coach adalah saya hadir dengan sepenuh hati bahwa permasalahan yang disampaikan oleh coach itu akan menemukan solusi atau jalan keluar tersendiri, sehingga secara utuh meskipun saya tidak bisa menyampaikan suatu solusi, tetapi dengan kesadaran penuh coach merasa bahwa
ada rasa terlindungi atau rasa saling berbagi. Dari sini yang harus saya kembangkan untuk mencapai suatu tujuan yang saya inginkan ke depan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah di sini saya sudah mendapatkan gambaran dari proses coaching yang akan dilaksanakan. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu tonjolkan itu saya sudah dapatkan, yaitu kehadiran penuh dan juga indikator ketercapaiannya juga tadi sudah disampaikan. Insya Allah nanti saat proses coaching semua yang Ibu harapkan itu bisa muncul ya. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Agnes dalam memimpin proses coaching dengan Ibu Mariam. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak. Oke, Ibu Mariam, kita akan mulai prosesnya untuk percakapan coaching hari ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Mariam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Sehat? luar biasa sehat. Oke. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang coaching. Iya. Nah, apa yang akan Ibu sampaikan untuk sesi pertemuan kita di coaching hari ini? Iya, baik, terima kasih. Akhir-akhir ini saya di tugas tambahan saya ya sebagai wakasek kurikulum itu ketika saya melakukan kontrol kelas Iya. itu ada hal yang sering menggelitik saya gitu ya, dan membuat hati saya penasaran begitu ya, dan ada rasa tidak puas juga gitu ya. Sebagai guru saya melihat kenapa setiap kali saya kontrol guru itu kelas yang saya dapati alhamdulillah ada gurunya ya, tetapi semuanya kenapa dalam keadaan duduk semuanya gitu ya. Oh, gitu. Jadi ketika duduk itu saya melihat, aduh ini berarti yang dilakukan guru itu hanya suruh anak menulis gitu ya. Iya, Sedangkan kan kurikulum Merdeka sekarang tidak dibutuhkan lagi sebetulnya ya menulis ya, karena kan kita sekarang sudah digital gitu ya. Kalau anak suruh catat bahan udah suruh lihat Google saja Iya, ya, benar, materinya benar. ada Iya. banyak di sana ya. Jadi saya berpikirnya kenapa sih semua guru-guru yang tidak semua mungkin ya, hanya pada saat itu saya kontrol ya, itu paling banyak gitu semuanya pada duduk gitu. Itu yang membuat saya jadi bagaimana begitu ya, Bu. Oke, itu ada beberapa masalah yang Iya. mungkin Ibu hadapi. Nah, dengan permasalahan ini, apakah ada hal-hal yang melatar belakangi atau mempengaruhi hal tersebut sehingga masalah itu menurut Ibu adalah suatu hal yang sangat besar? Iya gitu. Jadi ini dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Pertama, kita terlena dengan COVID kemarin ya. COVID kemarin kan kita terlihat lebih santai ya, karena Iya. kita guru memberikan materinya kan lewat daring ya. Jadi tidak terlalu forsir tenaga begitu ya. Betul. Cukup dengan mengirimkan materi selesai gitu, Iya. tugas selesai gitu ya. Nah, ketika episode berganti ini juga ternyata membutuhkan waktu untuk guru ya bisa menyesuaikan, karena ternyata seperti permasalahan teman yang lain bahwa karena learning loss gitu ya, akhirnya Iya, benar. membangkitkan motivasi anak untuk belajar itu butuh waktu juga ya. Iya, benar. Tetapi sayangnya ini tidak dibarengi begitu ya dengan motivasi dari guru gitu ya, untuk berbuat lebih ke anak-anak gitu ya. Jadi itu yang saya inginkan itu ada kesadaran gitu ya, ada ada eager, ada usaha gitu ya dari guru begitu ya, untuk meningkatkan kinerjanya gitu ya. Oke. Dari yang sudah Ibu Mariam sampaikan, nah saya ingin tanyakan dulu nih, spesifikasi permasalahan ini menurut Ibu merupakan besar. Jadi Ibu ingin sesuatu, ada yang solusi yang terbaik. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin tanyakan, Bu,
berapa dari saya sampaikan angka 1 sampai 10 lah. Ini rentang permasalahan ini bobotnya di kisaran berapa, Bu? Kisaran 5. 5 ya. Oke. Nah, sekarang dari keadaan tadi, permasalahan yang tadi, bagaimana atau situasinya seperti apa yang sebenarnya yang Ibu Mariam harapkan? Iya, yang saya harapkan itu minimalnya di 7 ya. Jadi ada apa namanya ya, ada peningkatan gitu ya. Apa namanya, kreativitas guru gitu ya, sehingga ini bisa mengurangi gitu ya, mengurangi permasalahan siswa di luar, banyak di luar, lemahnya motivasi belajar gitu. Karena saya berpikirnya kalau gurunya kreatif gitu ya, kalau kreatif di dalam kelas gitu, pasti anak-anak pun semangat di kelas ya. Tapi kalau misalkan gurunya konvensional gitu ya, masih seperti model daringnya dulu gitu ya, mana kita bisa mengharapkan anak-anak yang punya motivasi belajar tinggi gitu kalau begitu modelnya ya. Jadi itu harapan saya, minimal ada peningkatan ke 7 deh skalanya. Nah, dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi berarti Ibu menginginkan suatu keterwujudan kreativitas guru itu sendiri. Nah, dari permasalahan tersebut apa yang Ibu harapkan? Nah, sekarang menurut Ibu sendiri gagasan-gagasan apa yang akan Ibu terapkan atau Ibu wujudkan tentang permasalahan ini agar yang Ibu harapkan kreativitas guru meningkat? Iya, jadi hal yang pertama yang akan saya lakukan itu sebetulnya saya seperti tes diagnostik gitu ya. Apa sih yang kendala gitu ya? Kenapa tidak ada motivasi begitu ya dari guru untuk mengkreasi gitu ya pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, dari tes itu gitu saya bisa lihat kelemahan gurunya di mana gitu. Mungkin dia tidak tahu misalkan membuat media yang menarik gitu ya. Atau dia butuh ilmu lain misalkan tentang bagaimana mengolah kelas yang menarik gitu ya. Atau mungkin jadi setelah itu kita akan buatkan misalkan pelatihan gitu ya tentang misalkan bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik gitu ya. Atau misalkan kita share gitu tentang bagaimana membuat ice breaking gitu, biar kelasnya jadi menarik gitu untuk anak gitu. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah sampaikan hal-hal yang akan disiapkan agar supaya kreativitas guru itu lebih meningkat melihat permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang selain daripada tes diagnostik, media yang bervariatif, nah apa yang bisa hal tersebut Ibu pastikan bahwa itu berjalan dengan baik? Oke, jadi Ibu merasa bahwa apa yang saya sudah siapkan itu akan berjalan sesuai dengan keadaan dan itu akan mengubah permasalahan tersebut. Iya, jadi harapan saya itu ke depannya gitu saya akan membuat yang tadi ya, realisasi dari apa yang saya sampaikan tadi gitu ya, dari memetakan dulu. Jadi saya petakan dulu gitu ya, apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh oleh teman-teman ya. Jadi yang mana yang suka yang mana gitu. Jadi saya akan tawarkan gitu beberapa alternatif kegiatan gitu. Nanti silakan guru memilih gitu yang mana gitu yang dia butuhkan saat ini begitu. Oke. Jadi dari hal-hal seperti tadi pemetaan yang Ibu akan lakukan sehingga Ibu sendiri secara hal ini akan mengetahui sejauh mana yang menjadi kebutuhan guru. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kriteria utama apa yang Ibu akan titik beratkan dari sekian banyak variatif yang Ibu sudah sampaikan tadi yang ingin benar-benar dicapai sehingga permasalahan tersebut akan lebih mendekati pada keinginan Ibu sendiri secara sebagai seorang wakasek ya? Iya.
bagi saya itu saya tidak terlalu muluk-muluk gitu ya, tidak terlalu perfect gitu ya. Setidaknya ketika ada kemauan dulu gitu ya dari guru untuk mau berubah itu sudah lumayan ya. Iya. Berarti dia mau bergabung dengan mau sefrekuensi dengan kami Iya, gitu ya. benar. Jadi ketika misal kami kami berikan alternatif kegiatan-kegiatan, setidaknya dia mau berpartisipasi menjadi partisipan gitu ya di salah satu kegiatan, itu sudah lebih dari cukup bagi saya ya. Nah, selain itu apalagi yang akan Ibu tambahkan sebagai suatu variatif daripada pilihan yang sudah kriteria yang benar-benar Ibu akan harapkan, selain itu sebagai pendamping lah dari kriteria tersebut? Iya, bagi saya ketika ada guru yang mau gitu ya, nah itu kita akan dampingi dan mungkin ya kalau kita melihat ada keinginan untuk belajar gitu, kita akan gabungkan di komunitas praktisi gitu ya, sebagai orang-orang yang mau berjuang bersama kami di sekolah gitu untuk meningkatkan mutu sekolah gitu. Karena bagi saya itu mutu sekolah itu tergantung dari gurunya gitu ya, dari KBM di kelas, dimulai dari KBM di kelas gitu. Kalau KBM di kelasnya berkualitas gitu ya, pasti sekolahnya juga berkualitas. Oke, nah dari sekian penjelasan yang Ibu sudah sampaikan, nah yang Ibu sudah ceritakan, sekarang bagaimana dengan perasaan Ibu? Ibu Mariam sudah sampaikan masalahnya, kriteria yang ingin capai. Nah sekarang saya tanyakan, dari rentang nilai yang tadi 5, apakah yang Ibu sudah sampaikan sudah nilainya sudah berapa nih? Ya, insya Allah ya sudah naik deh 8 ya. Oke. Mulai ada cerahnya gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya, mulai ada titik terangnya gitu ya. Oke, jadi kegalauan hati ini akan hilang gitu ya. Oke, jadi sesuai dengan perasaan itu, bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan hal ini? Alhamdulillah lega ya. Lega ya. Yang selama ini terpendam gitu ya. Setidaknya ada yang mendengarkan ya, isi hati saya gitu ya, aspirasi hati saya gitu ya, tersalurkan gitu. Oke. Nah, syukurlah alhamdulillah kalau Ibu sudah merasakan ada kelegaan, lepas dari suatu permasalahan, ada lagi. Nah, sekarang apa yang Ibu lakukan untuk rencana ini ke depan? Ya, rencana apa yang Ibu ingin capai dengan hal ini? Iya, yang jelas ke depan gitu ya. Saya harus memang kalau memang keinginan untuk meningkatkan kualitas sekolah itu, jadi saya harus ya, mau tidak mau saya harus melakukan itu gitu ya. Tapi memang saya butuh dukungan beberapa pihak ya, terutama kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian saya akan minta bantuan dari bendahara gitu mungkin ya, karena kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kan pasti terkait dengan penyediaan dana ya. Iya, benar. Iya gitu. Jadi selain ada persetujuan dari kepala sekolah, juga mau melihat apakah di pendanaan sekolah itu rencana kerja dan anggaran sekolah itu ada apa tidak gitu. Kalau misalkan ada, ya langsung action gitu. Nah, dari yang Ibu sampaikan, dukungan yang diharapkan. Nah, dari hasil coaching hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Iya. Jadi alhamdulillah di sesi coaching kali ini saya mendapatkan sebuah gambaran apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu ya, dan siapa saja yang harus saya hubungi begitu ya, supaya beban saya utamanya saya sebagai Wakasek penanggung jawab akademik di sekolah itu bisa terurai. Gitu ya. Oke. Nah, selain itu apa yang jadi insight Ibu hari ini? Saya senang ya, alhamdulillah gitu. Saya senang gitu bisa berbagi ya. Bisa berbagi, bisa tercurahkan gitu ya, isi hati. Alhamdulillah. Kalau gitu
Ibu sudah merasa Iya, puas kan? iya. Nah, mungkin hal-hal yang Ibu harapkan sudah tercapai. Iya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi, Iya, akan amin, banyak insya Allah. keceriaan yang Ibu hadapi. Iya, amin. Oke Bu, Terima kasih. Ya. makasih. Insya Allah kita bisa ketemu kembali Iya. dengan episode yang lainnya. Iya. Oke, terima kasih Bu Terima Maryam. kasih, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, luar biasa ya tadi apa yang sudah ditampilkan oleh Ibu Agnes sebagai coach dan juga Ibu Maryam sebagai coach. Saya di sini menyimak sekali ya apa yang sudah didiskusikan tadi, di mana Ibu Maryam mengangkat sebuah masalah dan coba digali potensinya Ibu Maryam sehingga memperoleh ide ataupun solusi dari Ibu Maryam itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Ibu Agnes. Tadi kan di awal proses coaching ini kan kita sudah menyepakati kompetensi yang ingin Ibu tonjolkan itu yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian indikator ketercapaiannya juga tadi Ibu Agnes sudah sampaikan. Nah, kira-kira terlaksana tidak dari proses coaching tadi? Oke, terima kasih Pak. Dari proses coaching tadi, kehadiran penuh yang saya hadirkan kepada coach Ibu Maryam itu secara sadar bahwa saya katakan saya hadir sepenuh hati. Iya. Dimana saya hadir bukan ingin menjadikan solusi atau satu jalan keluar, tapi saya mengajak coach merasa nyaman dulu dengan keadaan saya bahwa yang bersangkutan memiliki permasalahan dan saya mendengarkan dengan seramah mungkin, senyaman mungkin sehingga apa yang disampaikan permasalahan tersebut terselesaikan dan mendapat kesimpulan sendiri dari coach tersendiri seperti itu. Baik, iya, luar biasa ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Agnes. Saya juga tadi menyimak bahwa kompetensi yang Ibu Agnes ingin tonjolkan di proses coaching tadi memang sangat nampak untuk kehadiran penuh, sangat terlihat dan efeknya pun ke aktif mendengarkan. Jadi karena Ibu Agnes memberikan jiwa raganya sepenuh hatinya itu dalam proses coaching sehingga proses mendengarkannya pun ikut aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan juga sangat berbobot. Nah, terlihat dari apa yang Ibu Agnes tanyakan itu nyambung dengan apa yang dijawab oleh Ibu Maryam. Nah, cuma ada beberapa catatan sedikit dari saya terkait dengan proses coaching yang tadi, tapi secara keseluruhan ini sudah bagus. Nah, pada saat ini kan ada alur tirta dalam menyampaikan tujuan, kemudian dalam mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan juga dengan tanggung jawab. Nah, tadi saya sudah sempat mendengar ada pertanyaan terkait dengan tanggung jawab yang sudah Ibu Agnes keluarkan kepada Ibu Maryam, tapi kembali lagi ke rencana mungkin kedepannya mungkin ini yang lebih diperhatikan lagi bahwa alur tirta ini harus kita lakukan sesuai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga terakhir adalah tanggung jawab itu sendiri. Tapi secara keseluruhan proses coaching tadi memang berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, dari apa yang sudah dilakukan tadi, dari proses coaching tadi, ada tidak kompetensi lain selain kehadiran penuh yang ingin Ibu kembangkan lagi di proses-proses coaching berikutnya? Oke Pak, sebagai yang kita ketahui ada 3 kompetensi ya Pak ya. Saya ingin menjadi pendengar, hadir secara utuh sebagai seorang pendengar. Yang ingin saya tambahkan adalah untuk belajar mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang mungkin saya akan gali bagaimana saya memberikan suatu pertanyaan yang lebih bervariatif dan berbobot kepada seorang coach. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Jadi dari apa yang disampaikan tadi bahwa ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi oleh Ibu Agnes, yakni dalam menanyakan atau memberikan pertanyaan berbobot. Nah, insya Allah dalam proses coaching berikutnya ini akan terlaksana dan juga akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, kita sudah sampai pada dalam penghujung proses ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Agnes selaku coach dan juga Ibu Maryam
selaku coach, semoga masalah tadi yang disampaikan Ibu Mariam insya Allah segera teratasi. Amin. Demikian video dari kami terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.